Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi Bapak, Ibu sekalian. Perkenalkan saya Sandy Yuliananto. Saya sebagai MC pada pagi hari ini dalam acara webinar dari ITSMA yang berjudul Fenomena Gap versus Research Gap, pahami perbedaannya dan temukan peluang penelitian yang berarti. Yang yang kami hormati Bapak Raffles Ginting selaku Ketua ITSMA, kemudian Ibu Dr. Lucy MSA sebagai pemateri pada hari ini, dan juga Putu Aryawati SEMSI CSP CSRS eh, sebagai moderator pada pagi hari ini. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan lancar dan juga dapat memberikan manfaat bagi kita semua tentunya. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, saya persilahkan. Baik, untuk acara selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Bapak Aditya Pradana, SEMSAK. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita berdoa dan memanjatkan kepala dan menundukkan kepala, membacakan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan webinar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini kami berkumpul dalam forum webinar ini dengan niat untuk menambah ilmu, berbagi pengetahuan, dan mempererat silaturahmi. Karuniakanlah kepada kami kelancaran dalam sebuah rangkaian kegiatan ini. Berikanlah kepada para narasumber kemudahan dalam menyampaikan materi dan kepada para peserta. Bukakanlah hati serta pikiran kami agar dapat menerima ilmu dengan baik dan mengamalkannya di kemudian hari.
Jauhkanlah kami dari segala gangguan, baik teknis maupun non-teknis, dan jadikanlah pertemuan webinar hari ini jalan menuju kebaikan, keberkahan, dan kemajuan bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Aditya. Acara selanjutnya adalah pembacaan profil ITSMA oleh Ibu Chef Rahmiyanti, SEMAK. Kami persilahkan. Diwakilkan ke saya, Pak Sandy. Baik, diwakilkan Ibu siapa? Ibu Mega. Oh, Ibu Mega. Iya. Silakan Ibu Mega. Baik, apakah sudah terlihat, Pak Sandy? Iya, sudah terlihat jelas Ibu. Iya, ya. Baik. Eh, Ijma Profil Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi bersatu, bersinergi, berkolaborasi. Sambutan dari Ketua Umum ICMA oleh Bapak Raffles Ginting, SEMAK, Ketua Umum ICMA periode 2024 sampai 2027. Adapun timeline ICMA berangkat dari di tahun 2018 di bulan April perbincangan sederhana beberapa dosen muda akuntansi. Di Mei pembuatan grup WAG di grup WA dosen muda akuntansi, kemudian di tahun 2021 berlanjut pada ide mendirikan organisasi pada Maret. April 2021 perekrutan anggota dan dewan DPN serta dewan eksekutif ICMA. Di tahun 2021 berlanjut penandatanganan akta notaris di bulan Juli. Oktober ICMA resmi dilahirkan di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Adapun ICMA telah melakukan 3 kali Disnatalis. Pada Oktober, Disnatalis 1 di Universitas Pancasila Jakarta tahun 2022. Di tahun 2023 pada Oktober, Disnatalis 2 di BINUS University Alam Sutra Tangerang. Di 2024 pada Oktober juga Disnatalis ketiga di UPN Veteran Yogyakarta. Adapun visi dari Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi menjadikan organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Misi Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi mewujudkan visi dari ICMA ke dalam 8 misi. Yang salah satu, yang pertama memperlengkapi dosen akuntansi dalam pelatihan profesional, kemudian memperlengkapi generasi dosen muda dalam kemampuannya melakukan riset yang unggul, menyelenggarakan wadah bagi dosen muda untuk berkiprah dalam tridharma perguruan tinggi, termasuk jurnal, menulis buku, dan sebagainya, menyelenggarakan pelatihan, pemberdayaan, membangun kerjasama, memperlengkapi dosen akuntansi untuk mengembangkan karir, menyelenggarakan kegiatan sebagai wadah bagi pengabdian masyarakat, dan yang kedelapan, menyelenggarakan wadah dalam melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Adapun program kerja ICMA bisa kita lihat dari flyer-flyer yang ada, seperti teori dalam penelitian kualitatif, webinar, academic writing, paradigma riset kualitatif, kemudian ada juga kajian pembedahan buku, baik dari anggota ICMA sendiri yang telah menulis buku, maupun kelas pelatihan buku tentu saja. Kolaborasi riset antar anggota baik skala nasional maupun internasional, kolaborasi dengan dosen dari luar negeri, kelas pendampingan dan mentoring riset untuk memajukan citasi dan seterusnya. Program kerja ICMA lainnya tadi saya sebutkan seperti bedah buku, talk show, dan aplikatif seperti pengaplikasian ChatGPT dalam riset terkini.
Ini bisa dilihat dan yang bisa kita saksikan di sini juga ada setiap tahunnya tadi Disnatalis yang di dalamnya tentu saja bisa kita menerbitkan berbagai artikel dan mensajikannya dalam konferensi skala internasional. Baik, adapun struktur Badan Pengurus Harian ICMA periode 2025 hingga 2027, Ketua Umum ICMA Raffles Ginting SEMAK. Wakil Ketua Bapak Yanuar Nugroho, SEMSC, kemudian ada Sekretaris Umum Ibu Veronica Ananta, Bapak Agustinus sebagai Sekretaris Eksekutif, Sekretaris 1, Ibu Bunga Maharani, Sekretaris 2, Bapak Gede Teguh Prasetya, Sekretaris 3, Bapak Tri Joko Sulistianto, ada Bendahara Bu Vera, dan Wakil Bendahara Ibu Ayu Umyana. Selain Badan Pengurus Harian, di ICMA juga memiliki struktur staf ahli dan staf khusus periode 2025 hingga 2027. Bisa kita lihat ada Kepala Staf Ibu Swasti Ika Swasti Putri SEMAK dengan staf khusus Ketua Umum lainnya, staf ahli tata kelola dan mitigasi, dan ada 6 totalnya. Kemudian struktur kepala departemen pada ICMA periode 2025 hingga 2027 ada Ibu Risa di Departemen Penelitian dan Inovasi, kemudian ada Bu Erlina Pendidikan Pembelajaran dan Kurikulum, Ibu Rahma Departemen Pengabdian kepada Masyarakat, Ibu Denari, Departemen Keanggotaan, Departemen Penalaran dan Keilmuan Ibu Ayu, Ibu Aprina untuk Humas, Ibu Khadijah untuk Departemen Studi Lanjut, Ibu Pesi, Departemen Literasi dan Publikasi Ilmiah, Departemen Mitra Usaha dan Ekonomi Kreatif Ibu Dian Wulansari, Dokman, Bapak Dokman sebagai Departemen Jurnal, ada Departemen Sosial, Media Komunikasi, Penulisan Buku, Pengembangan Karir, Organisasi Kelembagaan, Departemen Urusan Internasional dan Luar Negeri, dan bidang kategori kewilayahan yang diketuai atau dikoordinir oleh Bapak Tabah Rizky yang mencakup 13 kategori wilayah. Lalu struktur ketua tim kerja, ada Ibu Dr. Lucy yang sebagai narasumber juga pada hari ini, sebagai tim kerja bedah buku, bisa kita lihat sendiri, ada Ibu Melani, Ibu Yuliana, Ibu Dr. Nurmala, Ibu Wiwit, Ibu Eka, ada 6 tim kerja. Baik, beralih kepada struktur koordinator wilayah tadi yang saya sebutkan ada 13, dan dari Bapak Nikolas, dari koordinator wilayah 1 hingga ke koordinator wilayah 13 ada Bapak Zainuddin. Baik, tunggu apa lagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari kita bergabung di ICMA, dan apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa menghubungi kontak person Ibu Dwirani Fauzi Lestari untuk nomor yang tertera ada di profil. Bisa di screenshot atau bisa menghubungi kami selama webinar ini berlangsung. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Sandy. Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasi yang diberikan oleh Ibu Mega Nursita SEMACC AK CSRS CSRA CTT yang juga pada hari ini selaku Ketua Panitia. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Umum ITSMA oleh Bapak Raffles Ginting SEMAK. Kami persilahkan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan anugerahnya. Kita dapat berkumpul melalui media virtual Zoom pada Minggu pagi ini, 8 Juni 2025, untuk bersama-sama melaksanakan rangkaian dari Pekan Webinar Disnatalis keempat tahun 2025 dengan topik fenomena gap versus research gap. Bagaimana memahami perbedaannya dan pertemukan peluang penelitian yang berarti. Terima kasih juga kepada narasumber Ibu Dr. Lucy MSA yang sudah menyediakan waktunya pada kesempatan pagi hari ini untuk membagikan ilmu ya kepada para peserta yang sudah hadir ya pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh panitia dan seluruh petugas yang sudah berpartisipasi ya untuk terselenggaranya kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang kita ketahui bahwa sudah sangat banyak sekali ya webinar yang diadakan ISMA ya. ISMA terus berkonsisten untuk melahirkan program-program ya yang berkenaan dengan penelitian ya, karir dosen ya, kemudian pengabdian masyarakat ya.
dan sebagainya. Nah, di pekan webinar kali ini ya, khusus membahas ya, di bulan Juni ini untuk webinar minggu ya, khusus membahas series desain penelitian. Nah, desain penelitian itu membahas mulai dari fenomenanya ya, riset gap ya, novelty ya, termasuk bagaimana kita membuat kerangka desain penelitian dan nanti endingnya bagaimana kita menggunakan aplikasi dalam desain penelitian, aplikasi untuk novelty ya dan sebagainya. Jadi khusus untuk webinar minggu memang seriesnya di bulan Juni adalah desain penelitian, mulai dari menemukan ide, menemukan fenomena ya, sampai nanti menggunakan aplikasi dalam novelty dan sebagainya. Nah, pada webinar kali ini ya, ini merupakan series pertama ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita sebagai peneliti maupun sebagai mahasiswa ya mampu memahami apa itu fenomena gap, apa itu riset gap. Karena ketika kita sudah memahami, kita dapat membuat suatu desain penelitian. Jadi kita nggak bisa langsung buat desain penelitian kalau kita nggak paham dulu apa fenomenanya. Kalau kita nggak paham apa itu riset gap. Nah, setelah kita paham, baru nanti kita bisa membuat desain penelitian ya yang menarik sehingga setelah itu kita mampu untuk menuliskannya ke dalam sebuah artikel. Ya, jadi panitia telah menyusun ya sedemikian rupa sehingga runtut ya Bapak Ibu juga yang mengikuti webinar ini dapat memahami ya dengan seri-series yang disediakan oleh panitia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Harapan kami Bapak Ibu ya dapat terus hadir ya dalam setiap webinar yang diadakan ISMA, baik itu webinar Rabu. Kalau Rabu itu khusus publikasi Scopus ya. Kalau Sabtu ya topiknya beda-beda, ganti-gantian, ada kualitatif dan sebagainya sama. Ya minggu juga seriesnya juga berganti-ganti setiap bulannya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di Instagram ya atau di website ya. Mudah-mudahan minggu depan websitenya sudah kembali normal ya. Jadi ini sekaligus promo ya Bapak Ibu ya. Jadi ISMA konsisten untuk mengadakan webinar-webinar untuk membantu Bapak Ibu dalam menambah ilmu dan pengetahuan ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Selamat berwebinar dan dengan resmi kegiatan webinar Minggu 8 Juni 2025 dengan topik fenomena gap versus riset gap. Saya kembalikan kepada Bapak Sandy Yuliananto selaku MC pada pagi hari ini. Baik, terima kasih atas sambutannya yang sangat baik dari Bapak Raffles Ginting SEMAK. Acara selanjutnya adalah foto bersama dipimpin oleh saya sendiri dan juga dibantu oleh operator Bapak Muhammad Rifandi SEMSI, CIES, CFRA, CPFP. Bisa dibantu Bapak? Oh, baik, Pak. Baik, Bapak Ibu, saya akan share screen. Satu, dua, tiga. Mungkin kameranya bisa dinyalakan dulu ya Bapak Ibu sekalian. Sudah ya Bapak Ibu? Bapak Rifandi? Dan yang kedua, Oh yang kedua siap. ada 4 slide. Sudah Bapak Rifandi? Udah, silakan, Pak. Baik, sesi berikutnya adalah Warta Ijma.
Bapak Ibu sekalian, ITSMA pada dalam waktu dekat ini akan mengadakan webinar ya. Kemudian ini akan saya jelaskan bahwa ITSMA Weekly Insights. Ucapan terima kasih ya pertama kali kepada narasumber, petugas yang telah melayani kepada kegiatan hari ini, dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan webinar pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan aktivitasnya. Kemudian Bapak Ibu peserta, kami sampaikan bahwa tersedia door prize ya nanti bagi Bapak Ibu yang aktif mengisi presensi dan form evaluasi. Jadi nanti akan di-share oleh Bapak Rifandi di kolom chat terkait dengan link evaluasi dan link presensi ya. Nanti door prize akan diundi pada disnatarisnya ITSMA. Nah, kegiatan dalam sepekan ini, ITSMA pada tanggal 4 Juni kemarin ya, ini sudah dilaksanakan, yaitu topik riset terkini yang dicari jurnal bereputasi, tema, isu, dan tren publikasi Scopus dengan pemateri Ibu Dr. Mahsinah MSI. Kemudian pada pagi hari ini yang akan kita laksanakan pada 8 Juni 2025 dengan topik fenomena gap versus research gap, pahami perbedaannya dan temukan peluang penelitian yang berarti oleh Dr. Lucy MSA. Kemudian besok hari Senin tanggal 9 Juni, ini jangan dilewatkan ya, rangkaian acara dari ITSMA. Nah, besok jam 8 pagi ada topik pengelolaan jurnal OJS oleh Bapak Robi Yuli Endra Eskom Mkom. Kemudian eh, Sabtu tanggal 14 Juni 2025 di jam 7.30 pagi ya. AI sebagai alat bantu penelitian di mana batas etisnya. Nah, ini dari pemateri Dr. Nicholas Rinaldo. Kemudian tanggal 15 Juni hari Minggu jam 7.30 pagi dengan topik menciptakan ide penelitian yang unik, teknik dan strategi untuk mendorong inovasi dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif oleh pemateri Bapak Aloysius Harimukti PhD dan juga Bapak Raffles Ginting SEMAK. Kemudian pada Rabu 18 Juni 2025 jam 18.30 atau jam setengah 7 malam, ini dengan topik menemukan dan memetakan novelty, kunci menembus publikasi Scopus, pemateri oleh Ibu Badingatus Solikah. Kemudian Kamis tanggal 19 Juni 2025 pukul 18.30 atau setengah 7 malam, bedah buku akuntansi berkelanjutan oleh Profesor Erwin dan juga Dr. Mahsina. Ya, sudah kami spill ya untuk acara kegiatan sepekan besok. Nah, ini ada flyernya dari acara yang besok ya, besok pagi. Jangan lupa, jangan dilewatkan ya Bapak Ibu, karena ini pastinya akan bermanfaat bagi kita semua. Ini juga untuk hari Sabtu ya, pekan depan ini tanggal 14 Juni. Nah, tolong dicatat ya untuk acaranya dari kami. Kemudian ini yang untuk tanggal 19 Juni, ya, hari Kamis, dengan pemateri yang sangat sangat Itsma banggakan ya tentunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami imbau untuk mengisi link presensi dan juga link untuk evaluasi ya. Karena nanti akan diberikan door prize menarik pada waktu Disnatalis ITSMA. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami lanjutkan acara berikutnya, yaitu adalah perkenalan moderator.
Mohon maaf. Baik, Bapak Ibu semuanya, pada pagi hari ini moderator yang akan membimbing sesi acara kita adalah Ibu Niputu Ari Aryawati, SE, MSI, CSP, CSRS. Selamat pagi, Bu Niputu Ari. Selamat pagi, Pak Sandy. Ya, Ibu Niputu Ari ini eh, kelahiran Mataram tanggal 5 Maret 1993. Saat ini sebagai dosen akuntansi di Institut eh, Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, dan kemudian pendidikan formal yang jenjang S1 ada di S1 Akuntansi Universitas Mataram, kemudian S2 di Akuntansi di Universitas Udayana, kemudian S3 Akuntansi di Universitas Brawijaya, masih ongoing S3-nya. Kemudian pengalaman organisasi ada banyak sekali ya, Ibu Niputu Ari. Yang 3 organisasi terakhir ini adalah di PPKM HDI, kemudian 2019 sampai sekarang masih di PHDI Kota Mataram, kemudian 2019 sampai 2024 di DPD Prajaniti Nusa Tenggara Barat ya. Kemudian pengalaman kerja Ibu Niputu Ari 2012 sampai 2014 sebagai Staff Accounting and Taxing Lombok International Law Office. Kemudian 2017 sampai 2019 sebagai auditor di Solomon Consulting Group. Kemudian 2019 sampai dengan saat ini menjadi dosen akuntansi eh, asisten ahli IAHN Gede Puja Mataram, dan juga 2021 sampai 2023 sebagai Sekretaris Satuan Pengawasan Internal IAHN Gede Puja Mataram. Nah, penelitian dan artikel lain yang sudah diterbitkan oleh Ibu Niputu Ari ini sangat banyak ya. Ya, ada puluhan karya ilmiah yang sudah diselesaikan oleh Ibu Niputu Ari. Saya akan menyebutkan karya ilmiah yang terakhir. 3 terakhir adalah determinan financial performance perusahaan perbankan Indonesia, eksplorasi intelektual kapital dan enterprise risk management yang diterbitkan tahun 2023. Kemudian 2024 ada enhancing ethical behaviors through mindfulness, spirituality and internal control system at religious based higher education institution. Kemudian juga yang terakhir adalah di 2024 kemarin, difference between liquidity, capital, and profitability of small and middle rural banks. Kemudian penelitian yang tidak diterbitkan ini ada juga, ada tahun 2015, yaitu analisis pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, tata kelola perusahaan dan perataan laba terhadap penghindaran pajak. Dan di 2017, pengaruh dana perimbangan dan alokasi belanja daerah pada indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dengan kinerja keuangan sebagai variabel mediasi. Nah, banyak sekali ya penelitian Bu Niputu Ari. Kemudian buku yang diterbitkan oleh Ibu Niputu Ari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ya. Mungkin bisa dilihat sendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi Ibu Niputu Ari ini sudah sangat banyak untuk karya ilmiah yang sudah diterbitkan ya. Itu Bu Niputu Ari, saya perkenalkan. Dan untuk selanjutnya acara ini akan dipandu oleh Ibu Niputu Ari karena sesi materi akan segera dilaksanakan. Acara saya serahkan kepada Ibu Niputu Ari, kami persilahkan. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Bapak Sandy Yuliananto Permono SEMM AK ICCA atas perkenalannya terhadap saya. Selanjutnya kita akan memperkenalkan narasumber kita yang sangat luar biasa. Mohon saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Di sini kita memiliki narasumber yang sangat luar biasa dan beliau juga menjadi tim ahli ya di dalam IJMA itu sendiri. Kita akan bersama dengan Ibu Dr. Lucy MSA. Beliau kelahiran Surabaya 28 Oktober 1968 dan beliau juga tinggal atau berdomisili di Surabaya dengan memiliki hobi yaitu menyanyi. Nah, pendidikan beliau sangat luar biasa. eh, yang di mana beliau sudah menamatkan S3-nya, sudah menamatkan doktor di tahun 2020 pada program Doktor Ilmu Manajemen di Stesia dan saat ini dengan sangat luar biasa beliau menjadi apa ya inspirator kita semua ya kaum-kaum yang muda ini. Beliau saat ini juga mengambil studi doktor ilmu akuntansi di Universitas Erlangga. Nah, jadi beliau sangat luar biasa, sudah doktor, lanjut dokter kembali. Nah, ini menjadi semangat yang sangat luar biasa yang harus kita tiru, Bapak Ibu sekalian, bahwa eh, program doktor itu perlahan pasti akan bisa kita selesaikan dengan baik. Kita bisa melihat dari Ibu Lucy di sini, Ibu Dokter Lucy sangat luar biasa mengambil program doktoral yang kita tahu tidak mudah, namun ini sangat luar biasa dua kali. Nah, untuk pengalaman kerja beliau merupakan dosen di Unika Dharma Cendika Surabaya dari tahun 2017 hingga sekarang. Dan beliau juga pernah menjadi Kepala Departemen Internal Audit PT Sutindo Anugrah Sejahtera Surabaya. Nah, yang dimana tugas beliau sangat banyak dan sangat detail sekali beliau sampaikan di sini. Kemudian beliau juga sebelum menjadi Kepala Departemen Internal Audit, beliau itu pernah menjadi Kepala Finance and Accounting di PT di grup PT SAS itu sendiri atau Sutindo Anugrah Sejahtera. Nah, jadi kemudian sebelum beliau merupakan pengusaha karena beliau melanjutkan bisnis orang tua di bidang gas. Jadi kalau kita melihat beliau ini dari bawah sekali ya, dari teknis dari auditor, kemudian menjadi akuntan, menjadi chief accounting, eh, dan melanjutkan bisnis dan akhirnya menjadi internal audit dan sekarang menjadi dosen di Universitas Unika Dharma Cendika Surabaya. Kemudian untuk sertifikat yang dimiliki, beliau aktif mengikuti banyak kegiatan, beliau aktif mengikuti banyak workshop, seminar, lokakarya, dan juga training untuk meningkatkan kompetensi diri. Jadi ini luar biasa, sangat kompatibel, dan sangat kredibel di dalam bidangnya. Nah, kemudian beliau juga memiliki publikasi di jurnal terindeks terindeks jurnal internasional terindeks itu sangat banyak Bapak Ibu di sini mungkin saya bisa menyebutkan beberapa ya Bapak Ibu di sini ada yang di tahun 2017 beliau mempublikasikan artikel dengan judul The Influence of Competence, Independence, Due Professional Care, and Time Budget Toward Audit Quality, Psychological Condition as a Moderating Variables. Kemudian di sini di tahun 2018 beliau ada mempublikasikan artikel dengan judul The Reconstruction of Money Supply and Oil Price Toward IDX Composite and ID Composite Trade Volume in Indonesia Stock Exchange dan juga terakhir mungkin kita bisa lihat di sini di tahun 2021
maaf 2023 itu terkait dengan analisis akuntansi dan perpajakan atas proses penjualan pada perusahaan distributor air mineral di Surabaya. Nah, untuk publikasi yang terindeks Scopus Q2 atau kuartil 2 itu beliau menulis di tahun 2021 dengan judul artikel How Financial Performs and State-Owned Enterprise SOE Values Are Affected by Good Corporate Governance and Intellectual Capital Perspective. Dan beliau juga aktif menulis proceeding dan juga konferensi internasional yang terindeks, salah satunya itu di ICOBUS, International Conference on Business and Social Science. Beliau menjadi first authors dan juga corresponding authors dengan artikel berjudul The Implementation of Corporate Governance in BPR to Anticipate Fraud. Dan juga untuk buku, di sini banyak sekali buku yang dihasilkan oleh Ibu Dr. Lucy. Yang pertama judulnya yaitu Laboratorium Perpajakan di tahun 2017, yang diterbitkan oleh CV Perwira Media Nusantara. Kemudian ada buku terkait dengan Bank Perkreditan Rakyat dan UMKM di tahun 2019. Dan juga di tahun 2020 ini beliau menulis atau menghasilkan buku dengan judul Good Corporate Governance bagi BPR, Pedoman Penerapan Tata Kelola. Nah, terkait dengan kekayaan intelektual, beliau di sini banyak sekali mendapatkan HKI. Yang pertama judulnya di tahun 2019, The Influence of Competence, Independence, and Due Professional Care and Time Budget Toward Audit Quality, Psychological Condition as the Moderating Variables. Dan di tahun 2019 beliau mendapatkan HKI dengan judul Effects of Current Ratio and Debt to Equity Ratio on Return on Asset and Return on Equity. Di tahun 2019 terkait dengan buku yaitu Bank Perkreditan Rakyat dan UMKM, dan juga di tahun 2019 beliau memiliki HKI, hak cipta, dengan judul Desain Penyaluran Kredit BPR. Nah, beliau juga mendapatkan hibah ya Bapak Ibu. Di sini terdapat 2 hibah yang didanai oleh Kemenristek Dikti untuk Ibu Dr. Lucy dengan judul Peranan Kredit BPR bagi UMKM di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dan juga evaluasi penerapan corporate governance bagi BPR di Kabupaten Sidoarjo. Nah, itu perkenalan untuk Ibu Lucy. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan applause untuk narasumber kita yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Tanpa berpanjang lebar, kepada Ibu Lucy terkait dengan materi fenomena gap versus research gap, pahami perbedaan dan temukan peluang penelitian kepada Ibu Dr. Lucy. Baik, terima kasih untuk perkenalannya nih Putu Ari. Ibu luar biasa panjang ya. Saya akan memulai karena ini minggu dan masih pagi, saya akan mulai dengan pantun dulu ya. Supaya kita ya agak ceria gitu ya. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli pepaya. Pahami apa itu fenomena. Jangan lupa bergabung di IJMA ya. Ya, tadi perkenalannya sangat panjang. Pagi hari ini kita akan membahas tentang fenomena gap versus riset gap. Kadang-kadang kita tidak memahami perbedaan, tapi ketika kita memahami perbedaan, maka kita akan menemukan peluang penelitian yang cukup berarti, ya. Baik, saya minta tolong kepada Bapak Rifandi untuk share screen-nya. Atau siapa ini yang membantu saya untuk share screen? Baik, saya bantu, Bu. Baik, terima kasih. Ya, sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa kita perlu tahu ya, kadang-kadang orang itu terutama kalau untuk mahasiswa ya, S1 khususnya,
seringkali itu ditanya oleh dosen apa yang menjadi fenomena gap dari proposal yang diambil ya. Jadi fenomena gap itu adalah kesenjangan. Gap itu kan kesenjangan ya antara kondisi ideal atau yang diharapkan dengan realitas sebenarnya yang terjadi. Nah, itu fenomena gap. Biasanya itu ketika ada masalah-masalah praktis atau ketika kita menemukan ketidakefisienan atau tidak sesuai di dalam praktek nyata. Sementara riset gap itu kesenjangan dalam pengetahuan ilmiahnya yang belum diteliti atau belum dijawab oleh penelitian sebelumnya. Jadi kalau kita membaca artikel itu biasanya di conclusion itu ada ya keterbatasan dari peneliti. Nah, itu di situ merupakan peluang bagi kita ketika kita membaca artikel tersebut, apa yang disebutkan keterbatasan dari peneliti tersebut. Nah, itu bisa menjadi riset gap bagi kita. Jadi riset gap itu bisa meliputi topik yang belum dibahas, ataupun pendekatan yang belum dipakai, ataupun adanya hasil yang kontradiktif. Ya, next Pak. Kalau kita melihat ya, sebenarnya fenomena gap itu menandakan adanya persoalan nyata yang terjadi di lapangan dan itu membutuhkan solusi atau perbaikan. Nah, itu yang perlu kita tuliskan dalam latar belakang penelitian kita. Sementara kalau riset gap itu sebenarnya menunjukkan kontribusi ilmiah yang bisa diberikan oleh peneliti. Jadi ketika kita menemukan fenomena gap, nantinya itu merupakan kontribusi praktis gitu ya. Kalau di mahasiswa S1 itu sebenarnya nanti manfaat praktisnya apa? Tapi kalau riset gap itu nanti kontribusi teoritis atau manfaat teoritisnya itu apa? Jadi, menemukan riset gap bagi seorang peneliti itu bisa memberikan wawasan yang baru, yang relevan, dan bernilai tambah bagi dunia akademik. Baik, next Pak. Nah, kita akan melihat selanjutnya ya. Fenomena gap itu munculnya itu kapan sih? Munculnya itu ketika praktek atau realitas itu nggak sama dengan teori atau standar atau regulasi. Ya, kalau kita ambil contoh hukum ekonomi yang sangat terkenal ya. Kita ambil contoh ketika permintaan banyak sementara penawarannya itu tetap atau sedikit, harga itu cenderung naik. Tapi kadang-kadang kenyataan sekarang ini tidak berlaku seperti itu. Why? Nah, itu bisa menjadi fenomena yang perlu kita teliti gitu ya. Ternyata kenyataannya ada kebijakan pemerintah yang membatasi misalkan meskipun ini penawarannya sedikit, pabrik itu produksinya sedikit, sementara permintaannya banyak, nggak boleh naik loh. Misalkan ternyata pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi, HET, nggak bisa naik. Itu ternyata merupakan penyebab eksternal yang tidak diketahui ya. Atau bisa juga orang itu merasa begini, aduh gimana ya, ini produksi kok sangat banyak sekali. Nah, orang itu produsen itu ternyata begini, tak tahan dulu supaya harga ini semakin tinggi. Nah, itu namanya fenomena gap. Nah, kalau riset gap itu munculnya kapan? Ketika literatur itu atau artikel atau jurnal ditelaah, lalu ada yang masih kontroversial atau memang ada variabel yang memang belum diteliti. Nah, itu riset gap ya. Kemudian kalau kita melihat ya, kita nemukan di mana sih sebenarnya fenomena gap? Fenomena gap itu bisa kita temukan di banyak tempat ya, di dunia kerja, institusi, organisasi, kebijakan publik, komunitas sosial. Nah, kalau riset gap itu sudah pasti di kajian literatur ilmiah. Kita bisa search di Scopus, Web of Science, Proceeding, atau artikel-artikel terindeks Sinta. Nah, itu kita bisa cari di situ ya, ketika kita mencari terkait dengan riset gap. Kemudian next, Pak. Nah, selanjutnya untuk menemukan fenomena gap ini memang peneliti itu perlu melakukan observasi ya, studi kasus, analisis data dulu. Lapangan itu ngomongnya gimana sih?
Kenapa ini kok ada masalah? Kenapa ini kok ada penyimpangan? Begitu. Kalau riset gap itu bisa dicari oleh peneliti melalui apa? Literatur review, SLR ya, systematic literatur review, atau bibliometric analysis. Kita bisa pakai RStudio ya. Kemudian kita bisa pakai Force Viewer dan lain sebagainya terkait dengan topik-topik yang belum diteliti itu apa, atau ketika memakai RStudio itu sebenarnya topik yang sudah banyak diteliti itu apa dan yang belum banyak diteliti itu apa. Nah, yang belum banyak diteliti itulah yang merupakan peluang riset bagi kita gitu. Nah, jadi bisa juga kita ketika membaca literatur review, misalkan artikel satu kita baca, ternyata dia ngomong ada keterbatasan dari sisi metodologi. Atau ternyata dia ngomong, oh studi sebelumnya itu merisetnya di negara-negara maju. Sementara kita ada di posisi negara berkembang. Wah gimana ya kalau kita melakukan riset di negara berkembang. Atau bisa jadi karena ketiadaan data. Contohnya sampai saat ini itu sebenarnya kan carbon tax itu merupakan satu fenomena yang memang bagus dan sampai sekarang khusus untuk Indonesia itu agak sulit untuk ditemukan datanya, padahal sudah ada pasar karbon dan lain sebagainya. Nah, why? Nah, itu kan kita bisa gali di situ. Nah, itu contoh-contoh yang perlu kita ketahui. Nah, nextnya Pak. Nah, sekarang kita akan melihat ya, contohnya kalau terkait dengan accounting ya. Fenomena gapnya itu begini, saya kasih contoh praktisnya langsung ya, supaya para peserta itu bisa memahami sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan fenomena gap? Banyak UMKM itu tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Itu fenomena nyata ya. Nah, itu contohnya. Itu perlu, bisa diteliti, bisa. Dengan cara apa? Turun ke lapangan, lakukan observasi kepada EMKM. Nah, itu nanti supaya bisa menimbulkan riset question namanya ya, pertanyaan bagi peneliti. Kalau riset gap, contohnya kalau terkait UMKM, minimnya studi yang mengkaji efektivitas penggunaan teknologi digital akuntansi pada kualitas pelaporan keuangan UMKM di pedesaan. Atau mau ngomong di wilayah mana? Surabaya Timur, Surabaya Barat. Apakah bisa? Bisa. Caranya bagaimana? Dengan membagikan kuesioner kepada UMKM. Kuesionernya dari mana? Kalau untuk mahasiswa S1 biasanya kan tidak menyusun konstruk atau pernyataan-pernyataan. Nah, itu bisa baca dari mana? Dari artikel sebelumnya, dari skripsi, tesis, disertasi. Nah, itu silakan untuk dibaca. Atau misalkan kalau mahasiswanya itu Bu, saya tertarik mengambil soal pajak. Oke, fenomena gapnya apa? Misal, banyaknya wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan tinggi tetap melakukan tax avoidance atau penghindaran pajak. Meski sudah ada transparansi data keuangan lintas negara. Nah ini caranya kita bisa kalau misalkan mau dilakukan dengan kualitatif, bisa melakukan wawancara deep interview dengan pihak Dirjen Pajak, bisa menanyakan kepada beberapa pihak WPOP, dan itu pun semua nanti harus memenuhi ethical clearance ya, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Jadi harus memahami, makanya kalau yang ingin tahu tentang kualitatif seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua, itu silakan banyak memilih topik-topik untuk hari Sabtu. Sabtu begitu banyak pakar-pakar kualitatif ya, terutama dari Universitas Brawijaya ini ya, paling banyak ini memang Brawijaya itu penghasil kualitatif ya. Nah, kalau riset gapnya apa terkait pajak? Itu ternyata minimnya studi empiris mengenai peran tata kelola perusahaan dan kinerja ESG dalam menekan tax avoidance di negara berkembang. Jadi misalkan kalau S1A saya cari untuk wilayah Indonesia aja. Laporannya dari mana? Dari Bursa Efek Indonesia. Nah, itu pasti kuantitatif kalau ngomong minimnya studi empiris. Nah, peran tata kelola perusahaannya dari mana? Bisa dilihat dari misalkan jumlah komite audit, frekuensi meeting dari auditor, atau misalkan banyak hal ya, perannya Dewan Komisaris, lalu keterbukaan di dalam laporan sustainability reporting itu bisa gitu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa
kita gali di situ. Nah, taunya dari mana? Banyaklah membaca, itu pesan saya. Kalau tidak mau membaca, tidak akan menemukan apa-apa, gitu ya. Oke, next, Bapak. Nah, contoh yang lain kalau terkait dengan audit ya. Audit itu misalkan gini, kalian yang punya passion pengen meneliti tentang audit. Terjadi fraud di perusahaan besar meskipun laporannya sudah diaudit oleh auditor eksternal ternama. Ini merupakan satu fenomena. Tapi terus terang ini merupakan sesuatu hal yang sangat sensitif. Why? Tidak semua dan hampir saya sudah membaca banyak laporan keuangan itu yang tidak mengutarakan, paling cuma menyebutkan begini, terdapat penurunan terkait temuan audit yang dilakukan oleh internal auditor. Biasanya hanya seperti itu. Atau misalkan di laporan itu hanya menyebutkan mekanisme whistleblowing. Jadi tidak menyebutkan sebenarnya eh, ada atau tidak fraud. Jadi ini memang sesuatu hal yang sangat sensitif. Jadi kalau ini memang mau dilakukan, kalau menurut saran saya sebaiknya kualitatif karena agak sulit ya kalau kuantitatif ya. Dan itu pun kualitatif pun perusahaan belum tahu, belum tentu mau ya kalau kita tanyain datanya gitu. Tapi kalau riset gap itu bisa, misalkan kurangnya riset tentang efektivitas audit digital berbasis big data analytic dalam mendeteksi fraud pada laporan keuangan terintegrasi atau integrated reporting. Nah, itu kalau kita mau ambil topik tentang audit. Kalau misalkan kita mau ambil tentang sustainability, bisa, misalkan fenomenanya apa? Banyak perusahaan menyusun laporan keberlanjutan sebagai formalitas, tidak mencerminkan praktek sebenarnya. Nah, ini bisa, kalau ini bisa dengan data primer, dengan membagikan kuesioner. Carilah di artikel-artikel ataupun carilah di kalau mahasiswa S1 boleh cari di skripsi atau tesis atau disertasi terkait dengan kuesioner yang menyangkut laporan keberlanjutan di UMKM misalkan begitu. Kemudian kalau riset gap gimana? Belum banyak penelitian yang mengeksplorasi hubungan antara kualitas sustainability reporting, SR itu sustainability reporting, dan dampaknya terhadap investor trust atau cost of capital. Begitu. Nextnya Pak. Ya, kalau di bidang bisnis bagaimana? Mungkin kalian kepengen meriset dengan subjeknya startup. Startup sering mengalami kegagalan meskipun memiliki pendanaan awal yang besar. Nah, itu merupakan satu fenomena gap yang perlu kita gali gitu ya. Nah, ini juga dengan apa? Ya kualitatif, mau nggak mau. Nggak, kan kita harus melakukan interview. Nah, kalau riset gapnya bagaimana? Masih terbatasnya studi yang mengkaji peran dynamic capabilities dalam meningkatkan keberlanjutan bisnis startup berbasis digital ya. Eh, kita mesti tahu bahwa kapabilitas dinamik itu sesuatu hal yang sangat luar biasa ya. Jadi memang kita perlu untuk menggali terkait dengan dynamic capabilities. Bahkan sekarang itu timbul istilah digital capabilities gitu ya. Itu sudah ada istilah-istilah seperti itu. Kemudian kalau untuk misalkan kita mau mengambil terkait dengan digital, fenomena gapnya apa? Banyak organisasi atau perusahaan belum optimal mengadopsi ERP sistem atau AI akuntansi walau sudah memiliki infrastruktur digital itu. Kalau riset gapnya gimana? Minimnya studi tentang pengaruh adopsi teknologi digital itu bisa berupa AI, blockchain, atau cloud accounting terhadap kualitas pengambilan keputusan manajerial di sektor publik dan sektor pendidikan. Bisa juga di perusahaan gitu ya. Nah, nextnya Pak. Dari situ kita akan bisa melihat topik-topiknya itu antara lain ya, digital accounting adoption and financial reporting equality. Bisa kita mengambil contoh topiknya ya, nama istilahnya evidence from rural MSMEs in Indonesia. Ini saya ambil topik bahasa Inggris, artinya jika semua peserta mungkin kepinginnya masuk di jurnal internasional ya, internasional atau terindeks Scopus, kan kita harus mencari judul
yang bisa memiliki nilai jual bombastis istilahnya dari salah satu profesor yang pernah mengajarkan kepada saya. Atau kalau tentang integrating enterprise risk management and ESG performance impact on firm financial performance in emerging markets. Itu bisa. Atau bisa juga judulnya apa? Does ESG performance mitigate corporate tax avoidance? Question mark ya, tanda tanya. Empirical evidence from ASEAN countries misalkan. Kalau yang mahasiswa S3 biasanya kan diminta negaranya banyak ya, ASEAN countries. Atau topik yang lain apa? Sustainability reporting quality and investor trust, the moderating role of assurance practices gitu ya. Atau judulnya yang tadi dynamic capabilities bisa mengambil dynamic capabilities and business sustainability of digital startups RBV perspektif. RBP itu adalah resource based view ya. Resource based view. Nah, kalau untuk yang skripsi, judul-judul dalam bahasa Indonesia ya, itu bisa di next slide-nya. Contohnya ya. Next slide, Pak. Itu misalkan begini, pengaruh adopsi aplikasi akuntansi digital terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Tadi kan fenomena gap-nya tentang itu ya. Studi empiris di mana gitu ya bisa disebutkan. Atau kalau yang tadi ngomongkan ESG, pengaruh IRM dan kinerja ESG terhadap kinerja keuangan pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bisa mau di sektor apapun ya, perbankan atau mau sektor manufaktur ya, bebas. Atau kalau tadi yang tentang big data, itu kita bisa mengambil topik peran penggunaan big data analytics dalam meningkatkan efektivitas audit internal dalam mendeteksi kecurangan keuangan ya. Lalu kalau yang tadi dynamic capabilities bisa mengambil apa? Kapabilitas dinamis dan kinerja keberlanjutan startup digital, RBV perspektif, resource based view ya biasanya itu. Nah, nextnya sekarang kita akan masuk pada cara menemukan peluang penelitian. Yang pertama kita lakukan identifikasi fenomena gap terlebih dahulu. Jadi apa identifikasinya? Ternyata banyak perusahaan membuat laporan keberlanjutan, tapi ternyata hanya formalitas. Nah itu fenomena gap-nya. Lalu telusuri riset gap-nya, lakukan literatur review. Literatur review terhadap topik tersebut, variabel yang belum diuji itu apa, atau pakai metodenya yang berbeda, atau pakailah teori tertentu yang belum diterapkan. Gabung keduanya, jadi apakah masalah ini cukup dijelaskan oleh literatur akademik? Oh ternyata belum cukup. Berarti ini merupakan peluang riset bagi saya, gitu ya. Jadi identifikasi fenomena gap-nya, lalu cari di artikel-artikel, dalam arti telusuri riset gap-nya, artikel-artikel terkait topik tersebut, kemudian gabung keduanya, sudah menjawab belum? Oh belum. Nah kalau belum, wah ini peluang riset bagi saya, gitu ya. Itu cara menemukannya. Nextnya, nah fenomena gap itu kadang-kadang kan merupakan masalah nyata yang belum diselesaikan, sehingga itu merupakan novelty bagi kita. Jadi ada nilai jual di situ. Kenapa? Karena ada urgensinya di situ. Terkait apa? Terkait praktis maupun teoritis. Nah, di situ merupakan novelty bagi kita, gitu ya. Kan kalau riset gap itu kan tadi sudah saya jelaskan adalah masalah ilmiah yang belum dijawab atau kekosongan dalam studi terdahulu. Nah, kita lakukan combine. Jadi dari fenomena digabung dengan riset, lalu timbulkan pertanyaan secara teoritis maupun secara praktis. Sehingga novelty-nya itu akan muncul jika menjawab riset gap yang berbasis fenomena nyata gitu ya. Jadi sesuatu yang bisa menimbulkan keunikan bagi topik yang kita angkat gitu ya. Jadi yang terakhir slide-nya adalah next-nya Pak. Untuk menemukan novelty sekali lagi saya katakan bahwa pahami fenomena gap. Fenomena gap ketika kita pahami itu nanti merupakan urgensi praktisnya. Lalu temukan riset gap-nya. Nah itu biasanya merupakan urgensi teoritisnya, menunjukkan kekosongan ilmiah. Nah ini contohnya ya.
Meskipun pelaporan keberlanjutan telah menjadi kewajiban, kan dulu itu kan mandatori, tapi dulu tuh voluntary. Lalu sekarang ini kan ada POJK yang mengatur bahwa mandatori ya pelaporan keberlanjutan. Ternyata banyak perusahaan belum memahami nilai strategisnya, itu contohnya. Lalu kita baca literatur-literatur, ternyata literatur sebelumnya belum menjelaskan bagaimana kualitas pelaporan itu dapat mempengaruhi persepsi stakeholder melalui reputasi perusahaan. Nah, dari situ kita bisa membangun satu model konseptual baru, misalkan dengan menguji pakai mediasi. Kalau ini jelas ya, contohnya ini adalah kuantitatif. Mediasinya itu adalah reputasi perusahaan terhadap hubungan antara sustainability reporting atau pelaporan keberlanjutan dan keputusan investor. Nah, itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Niputu Aryawati. Aduh, panjang sekali namanya, Bu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Bu Dr. Lucy atas arahannya sangat luar biasa. Bagaimana cara kita untuk menentukan fenomena gap dan juga bagaimana menentukan research gap ya. Itu sebagai dasar kita ketika kita ingin menyusun sebuah penelitian. Baik, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silahkan bisa raise hand dan juga bisa menuliskan pada kolom chat yang tersedia. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu. Baik, para peserta dipersilahkan dari tadi penyampaian yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Lucy itu sangat-sangat menarik ya. Bagaimana sih kita ingin meneliti, kita harus berangkat dari mana dulu? Dari fenomena gap terlebih dahulu kah atau gap riset kah? Nah, dan bagaimana cara menentukan fenomena gap dan juga bagaimana cara menentukan gap riset yang ada? Baik, kepada Bapak Ibu, kami persilahkan untuk yang ingin bertanya atau yang mungkin saat ini sedang bingung kira-kira untuk saya menentukan penelitian saya seperti apa ya. Ini mungkin bisa didiskusikan bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Baik, Bu Dr. Lucy. Mohon izin saya bertanya boleh? Iya, Silakan, Bapak. silakan. Iya, luar biasa Bu Dr. Lucy. Kita satu alma mater Bu di Stesia Bu. Tapi saya S2. Iya. Eh, ini saya kan sudah S2 manajemen kebetulan. Dan ini saya juga ongoing S2 lagi Bu akuntansi sama seperti Bu Dr. Lucy. Bedanya Bu Dr. Lucy dokter manajemen terus dokter akuntansi. Kalau saya S2 Bu. Nah, jadi gini Bu, saya kemarin itu tesis saya itu saya kualitatif Bu di Stasia itu saya ngambil topiknya itu terkait dengan kebocoran anggaran Bu. Itu masih jarang banget yang meneliti tentang itu. Nah, kemudian waktu saya presentasi proposal itu sama eh, ibu ibu dosen pembimbing, eh, ada Pak Iksan, kemudian Prof sekarang Prof Lilis itu disuruh ganti judul Bu, katanya judulnya terlalu kita ngambil sudut pandang yang negatif, katanya seperti itu. Kita ambil aja mungkin yang positif aja gitu. Nah, itu saya disuruh ganti teorinya, bukan kebocoran anggaran tapi ke apa itu sistem pengendalian internal. Nah, ini objek yang saya teliti itu ada di pemerintah Kota Madiun, Bu. Jadi di sini memang beberapa tahun yang lalu itu ada indikasi kebocoran anggaran berkaitan dengan retribusi parkir. Nah, itu yang mau saya dalami sebenarnya. Cuma kalau dari Ibu Profesor Lilis itu bilang bahwa sebaiknya yang digali adalah bagaimana sistem pengendalian internalnya, jangan fokus ke kebocoran anggarannya. Nah,
Jadi dari situ Bu ada apa fenomena yang ingin saya teliti tadinya lah. Kemudian saya harus berganti berganti teori lah. Itu gimana Ibu menurut pandangan Bu Lucy itu untuk saya ini nanti bisa melanjutkan penelitian ini tapi istilahnya dengan pergantian teori tadi Bu. Sebenarnya saya sudah punya ya itu tadi pakem ya awalnya tapi harus dirubah waktu proposal penelitian seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sandy, salam kenal. Eh, Bapak sebenarnya tidak perlu, kalau memang itu maksud saya paham, posisi sebagai dosen pembimbing adalah ketika kita mengeluarkan judul, karena nanti kan tesis itu kan akan ada dibaca oleh adik-adik kelas ya, bahkan mahasiswa S1. Itu saya sangat paham ya. Jadi itu sebabnya mungkin kalau menurut saya ya Pak ya, lebih baik nggak apa-apa, namanya mahasiswa kan harus ngikut dosen pembimbing ya. Itu saya tahu betul. Jadi kalau bisa tetap mengambilnya itu sistem pengendalian internalnya, Bapak evaluasi, tetapi pertanyaan saya adalah apakah di situ sudah ada semacam, kalau kita bilang kalau di kota tingkatnya itu adalah BPK. Nah, itu di situ ada di auditnya apa enggak? Itu dulu mestinya, Pak. Iya, jadi maksudnya Bu Dr. Lucy anu ya Bu, apa itu apa Apakah yang sudah sudah ada audit diaudit ya Bu ya? BPK ya, terus ada temuan. Jadi maksud saya begini, Bapak nggak apa-apa, carinya dari SPI-nya. Berarti kan SPI-nya itu kan Bapak melihat ya, kondisinya sebenarnya berarti kan harus tahu SOP-nya itu seperti ini sebenarnya. Jadi itu kondisi yang diharapkan. Tetapi realisasinya ternyata kan berbeda. Jadi nanti bahasanya itu akan lebih lembut. Tapi tetap ujung-ujungnya kan berkaitan dengan temuan itu gitu loh Bapak. Ya, Oh, iya. kira-kira jadi tetap SPI enggak apa-apa, ikuti aja. SPI itu kan kita ngobrolkan, kalau bahasa perusahaan itu kan gampangnya adalah SOP-nya perusahaan apa sih? Misalkan oh tentang pengeluaran kas, misalkan, oh seharusnya SOP-nya itu berkata sebelum keluar kas itu harus ada form permintaan uang, ditandatangan oleh atasan langsung. Setelah itu baru pergi ke kepala departemen finance untuk di ACC. Setelah itu baru ini. Nah, itu SOP-nya bunyinya seperti itu. Nah, kenyataannya jalan nggak? Ah, ternyata nggak jalan. Sehingga efeknya kemana? Oh, ternyata terus dikaitkan dengan ada temuan gitu, Bapak. Tapi kan bahasanya halus. Begitu. Iya, betul Bu. Kemarin dari Prof. Lilis juga mengatakan seperti itu. Jadi memang kalau eh, kita ambil teorinya di SPI-nya itu mungkin lebih smooth dan lebih halus lah untuk penyampaiannya. Kalau kita fokusnya kebocoran Ya, anggaran, takutnya nanti dari belum. yang objek yang diteliti ini nanti defensif gitu Bu. Ya, Malah iya, betul. Nah, ya. jadi itu pengalaman saya, tesis saya di S2 saya itu kan juga mengambil tentang fraud sebenarnya. Tetapi saya juga kualitatif waktu itu, tetapi judulnya saya menjadi audit, risk based audit atas proses penjualan. Padahal sebenarnya saya tahu di situ ada fraud gitu loh. Jadi ujung-ujungnya saya menghasilkan apa? Rekomendasi doang. Jadi terserah perusahaannya karena kan saya menginterview, saya mengamati data. Terserah perusahaan mau ambil atau tidak. Dan kenyataannya tidak sampai 1 tahun memang ketahuan memang ada fraud di perusahaan itu. Gitu loh Bapak. Jadi smooth aja. Baik, Ambil yang lembut saja gitu. baik. Ya, Terima kasih Bu saja. Dr. Lucy. Semoga menjawab. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Putu. Baik, terima kasih Bu Dr. Lucy. Di sini Bu ada di kolom chat itu ada pertanyaan dari Bapak Akyat Budianto. Beliau bertanya, selamat pagi Bu Lucy, apakah ada kata kunci dalam menentukan adanya fenomena gap dan research gap dalam artikel kualitatif? Nah, jadi ini mungkin lebih ke pada keyword dan juga tips dan triknya ya Bu Dr. Lucy ya. Kami persilahkan Ibu. Baik, kalau keywords itu sebenarnya, terutama kalau kualitatif ya, kualitatif itu kan tujuan riset kita itu adalah untuk menjawab curiosity daripada peneliti ya. Saya
kepo nih istilah gampangnya. Saya kepo nih terhadap ini. Gimana ya cara menjawabnya? Nah, itu saya mau menggalinya pakai paradigma kualitatif. Nah, jadi kalau bertanya keyword, nah Bapak itu maunya keponya itu soal apa itu dulu. Nah, seperti tadi kan, oh ternyata dia bilang, oh kebocoran anggaran. Nah, itu salah satu. Jadi nanti keywordnya yang dicari ketika meriset ya tentang itu dulu, anggaran. Jangan menyebut kebocorannya, tapi sebutkan anggarannya. Dari situ nanti baca semua artikel, akan nampak artikelnya. Nah, itu dibaca artikelnya, baik itu misalkan ternyata keluar tentang efektivitas, efisiensi, silahkan dibaca dulu baik-baik. Jadi, eh, rasa penasaran kita dulu kalau kualitatif ya ngomongnya. Jadi kita penasaran apa sih? Oh, ternyata ada sesuatu. Kayak saya kapan hari itu penasaran apa sih? Ini kok kayaknya ada fraud ini ya. Tapi kok ya ndak enak ya saya ngomong ya. Oh, lebih baik saya pakai apa nih? Oh, pakai audit, risk based audit aja. Nah, saya pakai risk based audit. Ujung-ujungnya apa? Ya menghasilkan rekomendasi. Rekomendasinya adalah SOP-nya yang harus dibenerin. Ya kalau mau dijalankan silahkan, kalau enggak apa-apa. Begitu Bapak. Semoga menjawab. Baik Bu, ini semakin bermunculan di chat grup ya Ibu, di kolom chat. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Trisna. Izinnya yang pertama untuk ciri fenomena yang menarik itu seperti apa? Kemudian serta yang ketiga itu adalah apakah ada beda antara riset kualitatif dan kuantitatif dalam menentukan risk gap dan fenomena gap yang ada. Silakan mungkin Ibu Dr. Lucy terkait dengan pertanyaan dari Ibu Trisna ini. Kalau bicara fenomena gap yang menarik itu ya tentunya kita harus membaca trending topik ya, hot issue itu yang lagi ada itu apa ya. Contohnya, sustainability itu memang sampai sekarang ternyata masih merupakan hot issue karena kan memang baru dicanangkan sekitar 2030 nanti, baru istilahnya baru mapan ya, baru mantap. Nah, meskipun orang bilang ya itu sudah lama, pasti ada yang menariknya. Caranya apa? Bacalah artikel. Kalau saya pun itu sebenarnya saya juga bukan orang yang terlalu pandai menulis kata-kata ya. Makanya saya itu paling takut kalau saya itu disuruh nulis riset kualitatif karena saya itu tidak bisa menguntai kata-kata indah. Itu kelemahan saya di situ. Makanya saya pastikan saya pasti akan kalau riset itu kuantitatif. Nah, jadi kalau setelah itu baru kita baca artikel. Nah, kalau ditanya berapa banyak hasil risetnya itu ya susah ya justifikasinya. Ya kalau saya sih misalkan dari membaca katakanlah 3 artikel atau 5 artikel saya baca, tapi bacanya mendalam ya. Baca bukan hanya, kan ada baca itu baca singkat. Baca singkat itu artinya kita cuma baca abstrak, lalu kita baca teori yang dipakai, metodenya apa, lalu hasilnya disimpulan itu seperti apa, saran dan keterbatasan. Nah itu baca singkat. Tapi kalau kita kepengen benar-benar mendapatkan setelah membaca itu ternyata ada something di situ yang perlu kita teliti, ya mestinya kita harus cari lagi di artikel yang di daftar pustakanya artikel tersebut. Jadi supaya nyambung. Jadi satu artikel dibaca di daftar pustakanya, oh yang ini kayaknya menarik dan yang ini tahunnya termasuk baru. Jadi ingat ya kalau membaca, kalau ingin tahu fenomena, ya carilah artikelnya itu yang tahunnya baru, jangan tahunnya yang sudah lama sekali. Itu mah sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Apalagi kalau tahun 90-an kita baca ternyata tahun 2019 2020 kita ada COVID, aduh sudah tidak cocok itu untuk dipakai gitu ya. Jadi pakailah tahun yang terbaru, itu saran saya. Kemudian kalau kualitatif, yang jelas kalau kuanti itu tujuannya kan memang kita ingin menguji teori ya. Teorinya itu apa sih? Nah, kalau kuali itu kan memang kita itu untuk menghasilkan teori atau model. Jadi perbedaannya itu di sana. Jadi
dari situnya aja udah beda. Jadi kalau kuantitatif, kalau pemahaman saya itu ya memang harus banyak artikel yang kita sitasi. Karena istilahnya begini, teorinya sudah mapan. Ya, hasil-hasil sudah mapan, tapi ada something new di situ, ada keterbatasan yang mau kita korek nih di sini. Nah, berarti jurnalnya ya jangan sedikit yang kita sitasi gitu loh. 20 itu aja kalau untuk saya itu masih terlalu sedikit gitu. Itu kalau saya kuantitatif. Tetapi kalau kualitatif itu kan misalkan kita mau melihat katakanlah contohnya fraud yang terjadi dalam paradigma misalkan kalau kalau Bali itu kita tahu, saya tahu ya, mohon maaf kalau salah. Itu setahu saya kalau orang Bali itu nggak ono pencuri. Itu tapi zaman dulu. Zaman dulu ya, karena saya dulu pernah tinggal di Banyuwangi dan saya sering pergi ke Bali. Orang Bali itu memang tergolong jujur ya kategorinya. Nah, tapi kemudian seiring dengan waktu banyak pendatang yang tinggal di Bali. Nah, ini kan jadi something ya. Wah, ini ada sesuatu nih. Nah, bisa jadi kita terus berpikir ini kira-kira kalau fraud dikaitkan dengan budaya Bali, apa yang mau diangkat. Nah, itu kan bisa. Nah, itu jadi apa? Riset kualitatif, bukan kuantitatif. Kenapa? Karena kita memang inginnya nanti hasilnya adalah menghasilkan model, begitu. Nah, itu dari saya. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Ibu Dr. Lucy, pencerahan yang sangat luar biasa terkait dengan runtutan dan dampak dari apa yang akan kita teliti ya Ibu ya. Mungkin selanjutnya satu penanya lagi yang ingin langsung berdiskusi kembali dengan Ibu Dr. Lucy, Pak Tommy Bermana. Apa Pak Tommy Bermana berkenan untuk open mic, Bapak? Oh iya, baik. Terima kasih Bu, Oke. Bu Lucy. Izin tanya Bu sedikit ya. Kadang-kadang kan kita gini Bu, sudah kita baca beberapa artikel publikasi, terus kita pikir, wah ini tuh riset gap-nya ada gitu loh Bu. Tapi ketika kita mulai nulis, ketika kita mulai ngajukan itu, ternyata kadang-kadang wah udah ada yang mirip-mirip tuh Bu. Nah itu mungkin mencegah supaya kita kadang-kadang ya mungkin kegeeran kali istilahnya Bu ya. Kita pikir ini belum ada ternyata udah ada Bu. Itu seperti gimana sih Bu kita supaya lebih mendalam Bu ya supaya nggak dapet sesuatu yang similarity dengan orang gitu Bu. Itu aja sih Bu. Terima kasih banyak. Eh, Ya, ini nanti saya bukan promosi, tapi ini nanti Bapak perlu juga mengikuti webinarnya yang berkaitan dengan penggunaan teknologi atau AI, terutama ketika pembicaranya adalah Bapak Dr. Nicholas ya. Beliau itu memang sangat pakar terkait dengan teknologi. Jadi tidak apa-apa, Bapak bisa topik yang sudah Bapak angkat itu ditanyakan melalui teknologi entah itu ChatGPT atau apa gitu ya. Tapi kalau saya bisa saja Bapak ya ketika sudah terlanjur melakukan riset tersebut, carilah misalkan terkait dengan tambahkan atau cari teori. Karena teori itu yang sudah pasti biasanya ya, kayak kalau laporan data di Bursa Efek itu pasti adalah agency teori, stakeholder teori. Nah, atau kalau misalkan berkaitan dengan tax avoidance legitimasi teori. Nah, cari teori yang memang belum terlalu banyak diangkat. Contoh, dulu itu memang teori yang kalau terkait dengan resource atau sumber daya itu adalah resource based view. Kemudian berkembang. Sekarang itu kan ada tapi belum banyak dipakai yaitu ROT, Resource Orchestration Theory. Jadi teori tersebut menganggap bahwa seolah-olah kita ini ada di dalam dunia musikal yang sedang melakukan orkestra, main orkestra dan setiap orang itu berperan masing-masing. Nah, sumber dayanya itu siapa saja? Sumber dayanya itu bukan hanya manusia. Jadi kebanyakan memang kalau resource based view contohnya itu dikaitkan dengan teori variabelnya adalah intellectual capital. Nah, ternyata di dalam resource orchestration theory itu sumber daya yang dimaksud itu bisa juga misalkan melibatkan teknologi.
bisa juga melibatkan aset. Memang bisa juga melibatkan intangible asset seperti intelektual kapital. Nah, begitu Bapak. Semoga kira-kira bisa menjawab. Jadi nanti ikuti ketika Bapak Nicholas itu dia kan nanti akan memperagakan ya, memperagakan langsung how to manage AI. Nah, itu nanti mestinya lebih paham. Kalau saya terus terang memang generasinya saya ini generasi yang agak ya, generasi saya generasi-generasi yang tidak terlalu memakai teknologi. Begitu Bapak. Semoga bisa ada lagi yang mau ditanyakan, didiskusikan kembali Pak Tommy? Silakan. Oh iya siap Bu. Jadi kita pakai AI ya Bu. Kadang-kadang kan memang itu Bu yang saya bilang Bu, kita kegeeran nih. Wah ternyata nggak ada nih gapnya. Ternyata pas kita bikin, wah ternyata udah ada nih orang nih Bu. Ya mungkin ya itu sih yang apa yang bikin saya kadang-kadang saya juga udah nulis capek-capek. Oh ternyata udah ada nih mirip-mirip nih Bu. Nah itu mungkin kalau udah terlanjur itu kita apa kita ubah gimana Bu ya? Kalau seperti itu. Ya, jadi Ya. begini saya nanti nanti ini saya minggu depan kan ada juga diminta sebagai pembicara terkait diseminasi hasil penelitian ya. Itu penelitian riset kami saya dengan Bapak Ketua Umum Pak Raffles. Itu saya cuman bermula dari analisis bibliometrik sederhana. Jadi kami mengolah dan saya memakai keywords kata kunci. Nah, ternyata ketika ya namanya kami kepingin masuknya ke terakreditasi Sinta ya, Sinta 2. Jadi pertanyaan reviewernya itu yang sangat kritis sehingga lama-lama itu artikel itu akan menghasilkan something new di situ. Bisa jadi juga bisa seperti itu, Bapak, begitu. Oke oke siap Bu siap. Makasih banyak Bu Lucy. Aduh, Bu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Tommy dan juga penyampaian dari Ibu Dr. Lucy terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Eh, Mungkin karena ada waktu masih ini ada satu pertanyaan lagi kah dari Bapak Ibu? Mungkin ini juga ada informasi untuk Pak Tommy dan Bapak Ibu sekalian terkait dengan kegiatan desain penelitian modern, strategi inovasi dan adaptasi metodologi era digital. Itu yang seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Lucy itu bukannya kami promosi ya Bapak Ibu ya, tapi ini menyampaikan kembali itu akan dilakukan di tanggal 29 Juni 2025 oleh Bapak Dr. Nicholas Rinaldo. Nah, untuk pendaftarannya mungkin bisa dilihat di Instagram atau di website dari ICMA itu sendiri. Mungkin satu penanya lagi, Bapak Ibu, terkait dengan gap research dan juga fenomena gap. Ah, oke. Eh, mu- Mungkin ada yang ingin raise hand lagi, Bapak Ibu, di sini terkait dengan bagaimana penentuan fenomena gap atau bagaimana cara melihat lensa fenomena gap itu sendiri sebagai dasar untuk penyusunan penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan. Pak Aditya Pradana, ada yang ingin mau disampaikan, Pak? Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan Ibu Dr. Lucy terkait dengan bagaimana sih kita para calon peneliti ini atau yang saat ini Bapak Ibu sedang meneliti untuk benar-benar memaknai eh, fenomena gap dan juga research gap sebagai dasar kita untuk menentukan penelitian yang sangat bermakna ke depannya. Saya serahkan kepada Ibu Dr. Lucy. Sebenarnya saya tidak punya tip, tips atau trik yang banyak, cuman bagi saya pribadi itu adalah jangan pernah berhenti untuk membaca, jangan pernah lelah untuk menganalisa. Jadi ketika kita merasa lelah atau ketika kita merasa
sudah mulai bosan, lakukan aktivitas yang membuat kita kembali bersemangat. Karena memang menulis itu tantangannya sangat berat ya. Jadi menulis itu tantangannya sangat berat. Saya sendiri pun saat ini juga dengan mengikuti kuliah kembali ini sangat-sangat berat bagi saya. Tapi prinsipnya adalah yaitu tadi, jangan pernah lelah, jangan pernah capek. Itu saja sih dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Niputu Aryawati. Baik, terima kasih Ibu Dr. Lucy. Nah, satu ada kata kunci ya, jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah. Nah, jadi intinya itu adalah ketika kita lelah, istirahat ya Bu ya. Istirahat sejenak, tapi tidak boleh berhenti. Istirahat sejenak, kemudian jalan kembali. Karena pasti akan ada kejenuhan, pasti akan ada titik deadlock di sana, tapi kita tidak boleh berhenti. Jadi sesekali kita harus refreshing kembali untuk menyegarkan kembali diri kita. Nah, jadi Bapak Ibu di sini saya rasa semuanya pasti pernah mengalami hal tersebut, tapi saya rasa semuanya fight dengan hal tersebut karena poin dari peneliti itu adalah endurance ya Bapak Ibu ya, kedaya tahanan kita, resilience kita agar apa yang kita rencanakan di awal, walaupun di tengah jalan itu ada ujian-ujian yang atau hal-hal yang tidak kita harapkan, ternyata kita bisa menjadi hero untuk diri kita sendiri atas penelitian yang sudah kita rencanakan di awal. Eh, Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Lucy sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga ini bisa menjadi enlightenment untuk kita semua, pencerahan untuk kita semua bahwa kita tidak sendiri ketika melakukan penelitian dan kita merasa bahwa penelitian yang kita lakukan ini mengalami kebuntuan, bahwa pada dasarnya teruslah berjalan. Ketika lelah, berhenti sejenak. Selanjutnya kita lanjutkan perjalanan yang panjang karena pada dasarnya eh, penelitian ataupun juga dunia akademik itu adalah perjalanan spiritual yang panjang yang tidak hanya sebatas setahun dua tahun tapi seumur hidup. Nah, jadi mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada MC kita yang sangat luar biasa Bapak Sandy Yuliananto terkait dengan kegiatan ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Ya, selamat pagi semuanya. Saya belum memberikan salam ya, sebelum nanti saya kembalikan kepada Bapak Sandy selaku MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Lucy dan Ibu Niputu Aryawati. Ibu Lucy tadi luar biasa sekali materi pada pagi hari ini dan juga closing statementnya tadi jangan pernah berhenti, istirahat boleh, kita capek itu ya biasa ya Bu ya. Saat ini saya sedang mengerjakan dua tesis Bu. Jadi saya magister manajemen sudah, ini saya sedang mengejar magister hukum sama magister akuntansi Bu. Jadi ada dua tesis yang harus saya kerjakan. Kebetulan ini juga sudah semester akhir Bu dan apa itu sangat membuat inspirasi bagi saya. Ternyata banyak juga yang serupa dengan saya ingin istilahnya mengeksplorasi ya bidang ilmu ke yang lain seperti Ibu Dr. Olisi tadi sudah menyelesaikan studi doktor manajemen ternyata juga masih tertarik untuk mengejar doktor akuntansi. Jadi ini luar biasa sekali. Nanti insya Allah mudah-mudahan saya juga bisa terinspirasi ya. Itu bukan tertarik, Pak, disuruh. Oh disuruh oh, siap. Karena Tapi terus terang ketika akreditasi prodi kami itu ternyata reviewernya tidak menerima S3 saya gitu. oh gitu. Karena S1 saya berangkat S1 dan S2 saya itu adalah accounting. Oh Jadi siap. S1 saya mengambil audit ya, kemudian saya S2 juga mengambil audit sehingga otomatis kan memang jelas akuntansi gitu. Oh iya. Sehingga ketika saya mengambil S3-nya itu adalah manajemen sekalipun disertasinya adalah firm performance, manajemen keuangan, tetap dia tidak menyarankan. Jadi ini adalah instruksi, Pak, amanah. Jadi saya ini Siap. mendapatkan amanah kuliah lagi gitu ceritanya. Sebenarnya kalau ditanya, ya capek Pak, apalagi di UNER Pak. Waduh, luar biasa. Luar biasa Bu Dokter Rusi. Waduh.
ternyata tantangan-tantangan ini juga tidak kita sendiri ya Bu ya. Mungkin di luaran sana juga banyak yang seperti kita ini. Dan juga mudah-mudahan ini bisa menginspirasi untuk kita semua ya, para Bapak Ibu peserta acara webinar pada pagi hari ini. Eh, Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua untuk bagaimana kita nanti bisa melakukan penelitian seperti itu. Jadi saya terima kasih, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Lucy sekali lagi sebagai pemateri pada pagi hari ini yang sangat luar biasa, dan juga Ibu Niputu Aryawati juga saya ucapkan terima kasih banyak pada pagi hari ini sehingga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kepada Bapak Ibu peserta juga kami ucapkan terima kasih telah memberikan atensinya dan meluangkan sebagian waktu untuk mengikuti acara pada pagi hari ini dengan baik. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian acara pada pagi hari ini kami sudah ada di penghujung acara. Kemudian untuk sesi berikutnya adalah penutup. Mungkin Pak Raffles Ginting sudah tidak ada ya. Kemudian baik, acara pada pagi hari ini kami tutup. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa rangkaian acara ITSMA diikuti ya untuk Bapak Ibu sekalian, eh, karena akan sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Terima kasih. Izin pamit. Terima kasih Pak Ya, Sandy. Terima terima kasih. kasih. Terima kasih Ya, Bu. Ibu Terima Dr. kasih Bu Lucy. Lucy, terima kasih Pak Sandy, Terima terima kasih kasih ya, Bu. baik. Bapak Terima Ibu kasih. semua. Terima kasih Bapak Ibu.